Kisah ini dimulai dari Irwan, seorang pria sederhana dari pinggiran kota di Indonesia. Ia adalah mantan buruh migran yang pulang membawa luka yang dalam, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Irwan kehilangan istri dan anaknya dalam tragedi penipuan sindikat kerja ilegal. Sejak saat itu, dunianya seolah berhenti. Kini, ia menyambung hidup sebagai seorang sopir freelance. Malam itu, hujan turun begitu deras. Jakarta terasa basah dan sangat dingin. Saat sedang menunggu penumpang terakhirnya, Irwan melihat seorang perempuan terhuyung keluar dari mobil mewah. Wajahnya pucat pasi, dan matanya memancarkan ketakutan yang luar biasa. Perempuan itu adalah Aurelia, seorang cico muda dari perusahaan teknologi besar. Ternyata, ia sedang dikejar oleh sindikat gelap yang berniat merebut perusahaannya dengan paksa. Tanpa tahu siapa Aurelia sebenarnya, Irwan hanya mengikuti nalurinya. Menolong sebuah keputusan kecil di malam hujan itu, yang tanpa ia sadari, akan mengubah seluruh hidupnya selamanya. Mobil Irwan melaju kencang, menembus derasnya hujan. Di belakang mereka, dua motor hitam terus mengejar tanpa henti. Aurelia gemetar ketakutan. Dengan suara bergetar, ia mengaku bahwa dirinya telah dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri. Seketika, Irwan mulai sadar, ini bukan sekadar kejaran biasa. Ia perlahan mengerti bahwa sindikat yang mengejar mereka terhubung dengan kejahatan besar, perdagangan manusia, pencucian uang, dan bahkan pembunuhan. Ingatan lama yang coba ia kubur dalam-dalam kembali menghantamnya. Wajah istrinya, janji kerja palsu yang manis, dan kematian tragis anaknya yang tak pernah ia lupakan. Sebenarnya, Irwan bisa saja berhenti saat itu juga, menurunkan Aurelia di pinggir jalan dan pergi menjauh dari masalah. Tapi, luka masa lalunya menolak untuk diam. Aku tidak bisa lari lagi, batinnya berteriak. Malam itu, Irwan memilih jalur yang paling berbahaya. Ia membawa Aurelia ke satu Satania, tempat persembunyian yang ia miliki. Sebuah rumah tua peninggalan ayahnya. Di sanalah, di tengah ketakutan dan ketidakpastian, mereka mulai saling membuka luka masing-masing dan perlahan membangun sebuah kepercayaan. Namun, persembunyian mereka tidak bertahan lama. Sindikat itu berhasil menemukan mereka. Rumah tua itu dibakar habis hingga tak bersisa. Irwan dan Aurelia berhasil lolos, namun dengan luka dan trauma yang semakin mendalam. Mereka mencoba mencari bantuan polisi, tapi ternyata polisi sudah dibeli. Mereka berharap pada media, tapi media pun sudah dibungkam. Dalam sebuah penyergapan, Irwan akhirnya tertangkap. Ia disiksa tanpa ampun, dipaksa untuk menyerahkan keberadaan Aurelia. Di dalam sebuah ruangan gelap yang pengap, Irwan hampir menyerah. Tubuhnya hancur, semangatnya hampir padam. Namun, saat salah satu anggota sindikat itu menyebut nama istrinya sebagai salah satu korban lama mereka, sesuatu di dalam diri Irwan meledak. Ia sadar, perjuangannya ini bukan hanya untuk menyelamatkan Aurelia. Ini adalah perjuangan untuk semua korban yang telah dibungkam, termasuk keluarganya sendiri. Dengan sisa tenaga yang ia punya, Irwan melawan. Ia berhasil kabur. Tubuhnya mungkin berlumuran darah, tapi tekadnya kini utuh dan membara seperti api. Setelah berhasil kabur, Irwan dan Aurelia menyusun sebuah rencana nekat. Berbekal data rahasia dari perusahaan Aurelia, bukti video, dan rekaman transaksi gelap, mereka memutuskan untuk menjebak sindikat itu di acara peluncuran produk besar perusahaan. Sebuah acara yang akan disiarkan secara langsung ke seluruh negeri. Saat acara sedang berlangsung dan disaksikan oleh jutaan pasang mata, Irwan muncul di atas panggung. Wajahnya penuh lebam. Suaranya gemetar, tapi terdengar begitu tegas dan jelas. Ia menceritakan segalanya tentang penipuan TKI, tentang perdagangan manusia, dan tentang kematian tragis istri serta anaknya. Seketika, seluruh ruangan menjadi hening. Seluruh dunia yang menonton siaran itu terdiam. Satu persatu, nama para anggota sindikat yang terlibat diungkap ke publik. Bukti-bukti yang tak terbantahkan ditampilkan di layar besar. Skandal ini terlalu besar untuk bisa ditutup-tutupi lagi. Tim polisi khusus segera turun tangan. Di sudut ruangan, Aurelia menangis. Bukan karena sedih,
tapi karena lega. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar diselamatkan. Pada akhirnya, sindikat itu runtuh. Perusahaan Aurelia berhasil dibersihkan dari pengaruh jahat mereka. Sebagai tanda terima kasih, Aurelia menawarkan Irwan sebuah kehidupan baru, jabatan tinggi, uang yang melimpah, dan perlindungan penuh. Namun, Irwan dengan halus menolak semua itu. Ia memilih untuk pulang ke kampung halamannya. Di sana, ia menggunakan sedikit sisa hartanya untuk membuka sebuah yayasan kecil yang didedikasikan untuk membantu para korban penipuan kerja seperti dirinya dulu. Suatu sore, di sebuah pemakaman kecil, Irwan berdiri di depan nisan istrinya. Ia berbisik pelan. "Aku tidak bisa menyelamatkan kalian, tapi aku menyelamatkan banyak orang hari ini." Hujan pun turun perlahan. Bukan lagi sebagai pengingat luka, melainkan sebagai penutup yang lembut dari perjuangan seorang lelaki biasa yang memilih untuk tidak lagi diam. Terima kasih sudah menyaksikan cerita ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh, jangan lupa tekan tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini agar kisah perjuangan melawan ketidakadilan ini bisa terus hidup dan menjadi pengingat bagi kita semua. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Dan apa pesan moral yang paling kamu rasakan dari kisah Irwan ini? Semoga kita semua selalu diberi hati yang kuat, dilindungi dari kejahatan, dan dijauhkan dari orang-orang yang berniat buruk. Cerita ini adalah karya fiktif. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau peristiwa, itu hanyalah kebetulan semata. Kami mohon maaf apabila ada kata atau adegan yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena di balik setiap cerita, selalu ada pelajaran hidup yang berharga.